Sampurasun. Berjumpa kembali dengan Arya Duta Risawala TV Channel. Video kali ini akan menceritakan betapa dahsyatnya, betapa berbahayanya ucapan kita atau lisan kita. Lisan, ucapan yang kita utarakan, yang kita katakan sangat amat sering sekali dengan spontanitas. Bahkan kita pun jarang sadar dan jarang sekali menyadarinya. Hampir kebanyakan ucapan kita ini spontan. Jarang sekali diri kita ini berpikir dulu di saat kita akan berkata-kata, di saat kita akan berucap. Seberapa berbahaya sih lisan ucapan kita ini? Silakan yang belum subscribe dulu, dan jangan lupa tekan loncengnya supaya besok-besok dapat notifikasi kalau Sawala TV Channel mengupload video baru. Yang sudah subscribe, like, komen, dan share, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Oke, dilanjut. Pernahkah kita merasakan, pernahkah kita menyadarinya di saat kita akan berucap, di saat kita akan berkata, kita ini berpikir dulu, dipikir-pikir, dibolak-balik, apa untungnya, apa manfaatnya, apa akibatnya. Jarang, sangat amat jarang sekali diri kita ini menyadarinya. Contoh, di saat kita ngobrol dengan orang-orang di sekitar kita, ada orang yang berkata, waduh, keadaan gimana ya seperti ini, saya pusing nih. Begitu diri kita ini mendengar kata-kata itu, pikiran kita pun spontan menggerakkan mulut kita. Kita tanpa berpikir panjang lagi, kita tidak berpikir dibolak-balik lagi, langsung nyeletuk, langsung komentar. Ya, kamu baru segitu aja udah pusing. Gimana nanti kalau masalah gede, stres kayaknya kamu. Nah, pernahkah kita berpikir efek dari kata-kata kita itu? Pernahkah kita berpikir akibat dari ucapan-ucapan kita itu? Enggak kan? Tahukah kita betapa sakitnya hati orang tersebut di saat mendengar kata-kata kita, di saat mendengar ucapan dari mulut kita ini? Saya yakin pasti orang tersebut sangat amat sakit sekali hatinya, bagaikan ditusuk-tusuk ribuan pedang. Silahkan buktikan. Jangankan orang lain, mungkin diri kita pun sering mendengar kata-kata itu
ucapan-ucapan itu yang ditujukan kepada diri kita, betapa sakitnya hati kita di saat mendengar kata-kata itu. Sama. Diri kita, hati kita merasa sakit, pasti orang lain pun akan merasa sakit seperti itu. Bisa jadi lebih sakit dari yang kita rasakan. Itulah bahayanya, itulah dahsyatnya ucapan, kata-kata kita yang kita lontarkan. Makanya ada pepatah, lidah kita itu lebih tajam daripada pedang. Pedang melukai kita terlihat ada yang merah-merah keluar, kulit kita terbelah, tetapi kata-kata kita melukai hati orang lain, sakitnya tak berdarah, sulit untuk diobati. Tubuh kita luka dengan pedang bisa diobati, sobek pun bisa dijahit ke dokter. Tetapi hati kalau sudah sakit, ditusuk-tusuk oleh kata-kata kita, gimana cara mengobatinya? Apa mau pakai betadin? Apa mau pakai apa itu namanya tuh yang kuning-kuning yang buat kompres, yang buat anti kuman? Apakah betadinnya diminum supaya bisa menyembuhkan hatinya? Tidak bisa. Sangat amat sulit sekali untuk diobati. Sekalinya hati dilukai oleh kata-kata kita, pasti seumur hidupnya akan teringat selalu. Pasti itu. Seumur hidupnya, selama hidupnya, pasti akan membekas di dalam hatinya. Mungkin juga, bisa jadi juga akan terbawa mati. Sampai di alam kubur pun pasti akan mengenangnya. Di alam akhirat pun pasti akan mengenangnya. Bisa jadi orang yang hatinya tersakiti oleh diri kita ini akan menuntut keadilan di alam akhirat kepada diri kita. Nah, itulah dahsyatnya, bahayanya ucapan kita. Dahsyatnya, bahayanya kata-kata kita. Bukan hanya berlaku di alam nyata ini, di alam kubur pun pasti berlaku, di alam akhirat pun pasti berlaku. Jadi sangat sulit sekali untuk diobati. Mungkin para penyimak video di Sawala TV channel berpikir, tapi kan bisa minta maaf. Bisa minta maaf. Kita minta maaf kepada orang yang hatinya tersakiti hanya dari mulut kita sendiri. Yang menerima pun hanya telinganya dia. Sulit sekali. Permohonan maaf kita ini yang berkata adalah hati nurani kita, hati sanubari kita. Justru yang mengucapkan mohon maaf ini adalah hanya sebatas di mulut kita. Otomatis yang mendengarnya pun hanya telinganya dia. Otomatis yang menjawabnya pun hanya mulut dia. Ya, saya maafin. Sampai gak ke hatinya.
sedangkan yang terluka adalah hati. Bisakah selama ini kita berkomunikasi antara hati kita sendiri dengan hatinya dia? Sulit kan? Lisan oleh lisan, hati oleh hati. Jika hati kita benar-benar tulus meminta maaf dan orang tersebut pun tulus memberikan maaf kepada kita, berarti tanggung jawab sudah selesai. Selesai di alam nyata ini. Tidak ada tuntutan keadilan lagi di alam kubur, di alam akhirat. Nah, itulah bahayanya. Tinggal kita hitung-hitung sudah berapa miliar kali kata-kata kita ini menyakiti hati orang lain. Sudah berapa triliun kali kata-kata kita ini sudah menyakiti hati orang lain dari dulu, dari mulai kita akil balik sampai sekarang umur kita sudah sekian tahun. Tinggal dihitung-hitung sendiri. Hebat ya, hitungannya udah triliun kali. Mungkin juga sudah tak terhitung lagi karena saking banyaknya, saking menumpuknya, maka kita pun banyak yang lupa. Sudah tak terhitung lagi seperti apa. Silakan merenung, merenung, dan merenung. Saya hanya bisa berucap, semoga kita semua senantiasa dikaruniai oleh Tuhan yang maha segala-galanya, yaitu kekuatan, kesanggupan, dan kemampuan untuk menjalani hidup dan kehidupan di alam jagat raya perang derita ini sesuai dengan kodratnya masing-masing. Untuk selalu menjaga lisan, mengendalikan lisan dan ucapan kita selama kita memberi, selama kita dikasih kesempatan hidup oleh Tuhan. Nah, itu toa udah pada bunyi. Sampai di situ dulu videonya. Silahkan yang belum subscribe, subscribe dulu, dan jangan lupa tekan loncengnya supaya besok-besok dapat notifikasi kalau Sawara TV Channel mengupload video baru. Yang sudah subscribe, like, komen, dan share, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Saya tutup videonya. Salam sehat sejahtera, salam Rahayu Ningrat Waluya Jati, Manggaling Pasundan Nusantara. Rahayu, 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 Sampurasun.